Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita melihat di depan kita ada kedua mempelai yang sudah memberi diri untuk dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang sah di mata Tuhan maupun di mata manusia. Ya. Dan Alkitab katakan, ketika sebentar nanti akan dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, mereka pasti akan bersumpah. Suami, pendeta akan bertanya, apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan istrimu dalam keadaan suka dan duka? Suami pasti akan menjawab, ya, saya bersumpah, saya berjanji. Janji itu bukan janji kepada pendeta dan manusia, dan para saksi dan jemaat. Tapi janji itu atau sumpah itu kepada Tuhan. Begitu juga dengan sang istri. Apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan suamimu dalam keadaan suka dan duka? Dia bilang, ya, saya bersumpah. Jangan pernah main-main dengan sumpah. Sumpah yang kita ucapkan bukan kepada pendeta, tapi kepada Tuhan disaksikan oleh jemaat. Amin. Ketika kedua mempelai sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, kemudian mereka sudah berani bersumpah, barang siapa melanggar sumpahnya, dia akan kena hukuman dari Tuhan. Karena ini sumpah, dalam keadaan suka dan duka, saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Biasakan kita kalau emosi, cerai, itu biasa. Kadang-kadang juga perkataan itu terucap di lidah, tapi Tuhan minta ampun saya. Teringat lagi dengan sumpah, oh iya tidak boleh. Karena itu sumpah. Kadang-kadang kalau kita emosi, terbawa emosi, kata-kata sia-sia itu bisa terucap di lidah kita. Kalau sudah ada keluar kata-kata itu, coba-coba minta ampun sama Tuhan, supaya setan tidak tunggangi kata-kata itu, dan setan akan kasih terus sampai kita pisah. Kita harus memegang janji kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, pertama Tuhan ciptakan laki-laki, Adam. Tidak baik ternyata kalau si Adam ini hidup seorang diri saja. Bagaimana caranya saya mau kirimkan dia pendamping? Tuhan ambil dari binatang, gak cocok. Aduh, gimana dia? Tiba-tiba pasangan kita binatang, ternyata gak cocok. Akhirnya Tuhan berpikir lagi, oh ambil dari tulang rusuk.
Jadi supaya sesama manusia. Akhirnya dia ambil tulang rusuk si Agus. Terciptalah si Santi. Kalau si Santi ini berasal dari tulang rusuknya Agus, jangan sampai kita memberikan kita punya tulang pulungku untuk tinju dia. Amin. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Jadi kalau suami istri, biar kita di tempat tidur telanjang, nggak malu. Karena apa? Suami istri sudah diberkati itu seks di mata Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi malu. Dan dia bilang juga, kalau kita sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, keluarlah engkau dari rumah orang tua. Berarti si mempelai laki-laki sudah mapan, sudah mampu menafkahi istri dan anak. Karena Alkitab bilang, keluarlah engkau dari rumah orang tuamu, bersatulah engkau dengan istri dan anak-anakmu. Artinya kita sudah mampu menafkahi istri dan anak. Saya memang kalau khotbah terang-terangan apa adanya yang tertulis di Alkitab, itu yang saya sampaikan. Kalau di dalam rumah tangga itu ada masalah, kalau masih bisa diatasi bersama, atasi dulu. Jangan pernah lapor ke keluarga. Amin. Kalau keluarganya hati baik, puji Tuhan. Tapi kalau keluarganya hati tidak baik, cerai saja. Makanya pernikahan itu tidak boleh main-main. Kalau keluarganya takut akan Tuhan, pasti dia akan katakan, ayo selesaikan baik-baik, kita berdamai. Ya, tidak boleh ada kata pisah, tidak boleh ada kata cerai. Karena perkataan cerai itu dari setan. Dan setan akan berusaha menghancurkan gereja Tuhan, rumah-rumah tangga orang Kristen yang sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Makanya, supaya rumah tangga itu tetap utuh, setialah beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah lalai beribadah, supaya rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Amin. Matius 19 ayat 1 sampai 6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Yes. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yes. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya minta Agus dengan Resanti yang baca ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan, mau keluarga, mau pendeta, mau tetangga, mau kakak adik, tidak boleh menceraikan kita. Karena ini sumpah yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Nggak ada kata bercerai dalam rumah tangga Kristen. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, Terus. pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini Alkitab yang katakan, bukan pendeta ya. Sebentar kan sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Kalau sampai kita berpisah kemudian kita menikah lagi, Alkitab yang katakan kita berzina dan orang berzina tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini bukan pendeta yang bilang, ini Alkitab, firman Allah yang katakan. Jangan pernah marah hamba Tuhan, jangan pernah
Pendeta cuma alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Ya, dia katakan saudara, pencuri, orang kikir, pemabuk. Agus masih pemabuk? Sudah nggak ada. Sudah tidak. Nanti bertobat Gus ya. Ya. Ini Tuhan yang bilang, pemabuk, penfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nino masih pemabuk? Hah? Puji Tuhan. Pendeta lagi singgung-singgung. Lebih baik saya singgung daripada kita neraka. Lebih baik kita ditegur firman yang keras daripada api neraka yang tegur kita. Celaka bangun pagi-pagi, bukan berdoa cari firman, cari anggur. Minta ampun terus. Baca Gus. Lebih parah lagi ini. Coba baca. Jangan minum. Ini firman yang bilang, celakalah mereka yang menjadi jago minum, juara dalam mencampur minuman keras. Luar biasa. Saya percaya habis menikah pasti bertobat. Amin Gus. Sudah bikin konseling, ini konseling mendadak ini. Ya, puji Tuhan, makanya konseling di firman Allah aja. Biar saya keras untuk keselamatan kita. Amin. Bukan keselamatan ibu pendeta, tapi keselamatan kita sendiri. Biar rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Ya Nino ya, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Amin. Firman yang bilang, bukan ibu pendeta yang bilang, jangan marah Pak kita. Ya coba. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 5. Tetapi mengingat banyak percabulan, baiklah laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Terus, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saya tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi masalah seksual kalau kita sudah menikah. Kalau suami lagi butuh, jangan pernah istri tolak. Amin. Ini Alkitab yang katakan, kalau sampai suami butuh istri tolak, dia cari salurkan ke orang lain. Jadi kalau tertampung DP sperma tidak disalurkan, salah sendiri itu istri. Siapa suruh tidak mau layani itu suami. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Karena ini sangat penting. Kenapa terjadinya penyelewengan, perselingkuhan? Karena apa? Suami tidak mau melayani istri, istri tidak mau melayani suami. Akhirnya suami sudah gelisah sepanjang malam. Dengar, ibu-ibu dengarkan. Biasanya kalau suami dia nafsu tidak dilayani, dia itu mudah emosi. Dia itu mudah marah. Jadi kalau dia marah salah sendiri. Dengar ya, kecuali istri ada menstruasi, laki-laki tidak boleh paksa. Sebab kalau istri ada menstruasi, laki-laki paksa, kamu bisa menyebabkan istrimu kena penyakit kanker. Kan ini Alkitab yang bilang, jadi saya harus jelaskan ayat ini. Suami memenuhi kebutuhan istri, istri penuhi kebutuhan suami. Terus deh. Nah ini. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Nah, lihat. Ini biasanya terjadi. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya setan jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Kalau suami istri, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kasih tinggal kita pasangan di kampung. Amin. Apalagi langgar laut, bertahun-tahun tidak pulang, tidak ketemu istri, pasti dengan kabar so punya will, punya pil. Betul enggak? Karena tidak tersalur. Kalau tidak tersalur ya sudah. Ini yang kita bilang, jangan saling menjauhi. Jadi kalau kita pergi bekerja merantau, bawa istri. Amin. Supaya setan jangan menggoda kita. Haleluya. Ya Gus ya. Dan kalau kita tinggal istrimu di kampung, bawa.
Kemana pun kau pergi bawa istri. Amin. Supaya kalau kau butuh, oh ada istri di sini. Oke, mata nggak lihat itu orang lain. Manusia tidak tahan bersetubuh karena seks itu ciptaan Tuhan, bukan tabu. Jadi kalau pendeta mengkotakkan masalah seks itu wajar, karena justru banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan jatuh karena seks. Jadi kalau seks kita tidak beritakan di mimbar, udah banyak orang sudah jatuh tumbang-tumbang di luar sana. Jadi seks itu adalah kudus. Kita harus menghormati apa yang sudah Tuhan ciptakan. Amin. Yang pasti Alkitab katakan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mau bapak ke, mau ibu ke, mau kakek ke, mau nenek ke, mau orang tua ke, mau keluarga, mau siapapun, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali kematian. Amin. Kalau sudah mati baru kita cari pasangan lain, gak masalah. Tapi selama pasangan kita masih hidup, coba 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Terus 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amin. Tuhan yang bilang, kalau katanya kita sudah menikah, dipersatukan dalam pernikahan kudus, suami tidak boleh menceraikan istri, istri tidak boleh menceraikan suami. Sekarang timbul pertanyaan, kira-kira boleh nggak manusia bercerai? Boleh? Hah? Boleh. Saya tanya dulu kepada mempelai, boleh nggak kita bercerai? Tidak boleh. Hah? Tuhan katakan begini, kita kalau tidak mampu, kemudian kita bercerai, tapi harus hidup sendiri, tidak boleh menikah lagi. Tahan gak nafsu? Kalau nggak tahan nafsu, Alkitab bilang lebih baik berdamai saja. Daripada kita selingkuh, daripada kita orang lain, ujung-ujungnya kita mati pasti neraka. Karena ketika kita menikah lagi dengan orang lain, suami atau istri masih hidup, kita berzina. Amin. Ini Alkitab yang katakan, boleh bercerai tapi tidak boleh menikah lagi. Mana tahan dengan pendeta? Tidak tahan. Ya bagus. Alangkah baiknya jangan bercerai. Amin. Pertahankanlah rumah tangga. Ya. Supaya rumah tangga itu bertahan teguh, Alkitab katakan, berdirilah di atas kebenaran firman Allah. Setialah beribadah, ya Gus ya. Setialah bergereja, karena Alkitab yang katakan, bukan saja cuma roti makanan yang diberkati, penyakit akan meluka dan anak-anakmu akan perkasa di dunia ini. Amin.